Nomor 204. Dalam konteks keamanan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan data address encryption? Dalam mengelola jadwal pimpinan, pengadministrasi perkantoran di Badan Pemeriksa Keuangan menghadapi konflik jadwal antara rapat internal dengan undangan rapat eksternal yang sama pentingnya. Nah, ini tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah seperti yang disampaikan memutuskan sendiri adik kita kemarin bahwa ini ya, kisi-kisinya rata-rata tentang logika, Kak. Ditanya mengenai pendapat kita. Terus ada bacaan ide pokoknya diminta ya. Jadi memang sesuai ya. Oke, mirip-mirip dengan ini semua jenis soalnya keluar berdasarkan FR dari teman-teman kita yang sudah ujian di tahun 2024 ya. Nah, kenapa saya membandingkan ini? Supaya ada gambaran bagi teman-teman bahwa kemungkinan besar model-model soalnya ya, model-model soal yang keluar di ujian P3K pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional di tahun 2026 akan mirip-mirip dengan soal di tahun 2024. Nah, teman-teman yang mau ujian P3K operator layanan operasional tenaga administrasi, coba teman-teman bandingkan antara kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada saat itu yang menjadi penanggung jawab penerimaan P3K. Nah, kalau teman-teman lihat di sini perbandingan antara Kemenpan RB dengan Kemensos yang dikeluarkan tahun 2026 itu sebenarnya mirip-mirip, cuman gaya bahasanya saja yang berbeda. Cuman di 2026 itu lebih didetailkan sehingga terdapat 8 poin. Kalau di Kemenpan RB tahun 2024 ini cuman ada 6 poin. Tetapi setelah kita baca isinya sama, Pak, ya, cuman berbeda redaksi. Nah, contoh ya, ini pengadministrasi perkantoran tahun 2024. Ini filenya ya di sini ini. Ya, surat yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2024. Nah, kenapa saya membandingkan ini? Supaya ada gambaran bagi teman-teman bahwa kemungkinan besar model-model soalnya ya, model-model soal yang keluar di ujian P3K pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional di tahun 2026 akan mirip-mirip dengan soal di tahun 2024. Nah, coba kita bandingkan kisi-kisinya, dan saya sudah memiliki modul-modul soal yang pernah keluar di tahun 2024 yang sudah kami susun sebelumnya dan digunakan oleh peserta tahun 2024. Itu bisa teman-teman gunakan. Ada 230 soal di kantoran yang mirip-mirip berdasarkan FR dari peserta yang ujian tahun 2024. Ini ya, totalnya ada 230 soal. Nah, teman-teman bisa miliki ini di dalam, contoh ini dalam pelaksanaan anggaran, dokumen yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran adalah. Nah, ini semua ada teman-teman ya. Sampai 230 soal ini bisa teman-teman miliki. Ini soal FR dari peserta yang ujian di tahun 2024 yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan belajar di tahun 2024. Sorry, di 2026. Oke, teman-teman, coba kita bandingkan antara kisi-kisi tahun 2024 dan 2026. Satu, ini 2024, memproses dokumen sesuai dengan prosedur tertib administrasi. Ya, kita lihat di sini menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur ya. Kata kuncinya sesuai dengan prosedur. Cuman saya lihat di 2026 ini semuanya mengarah ke sarana prasarana ya. Tetapi pada intinya itu sama saja. Yang kedua, memilih dokumen sesuai dengan jenisnya. Di sini mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi untuk memudahkan pencairan. Oke, mirip ya. Terus yang ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Di sini mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Jadi sebenarnya operator layanan operasional ya, kemungkinan besar soal-soalnya akan mirip dengan tahun 2024. Nah, kabar baiknya teman-teman, saya memiliki soal-soal yang berasal dari tahun 2024 yang digunakan oleh peserta kita tahun 2024 lalu yang cukup banyak lulus ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu bagi teman-teman. Ini juga saya kirimkan bagi teman-teman yang sudah order modul sebelumnya. Silakan japri saya karena ini baru saya teringat bahwa saya pernah memiliki modul ini di tahun 2024. Nanti akan saya kirim juga ke teman-teman yang belum memiliki, yang sudah order tapi belum memiliki. Oke, kita bahas beberapa soal ya. Kita langsung ambil yang di tengah-tengah saja. Nah, nih, seorang pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan menggunakan sistem kronologis untuk pengarsipan dokumen. Jika ada dokumen tanggal 15 Maret 2024 harus diarsipkan. Urutan penyimpanannya adalah bulan, tanggal, tahun, tanggal, bulan, tahun, tahun, bulan, tanggal, tahun, tanggal, bulan, bulan, tahun, tanggal. Pembahasannya dalam sistem pengarsipan kronologis, urutan yang paling efektif adalah tahun, bulan, tanggal. Ini memungkinkan pengelompokan dokumen berdasarkan periode waktu yang luas, yaitu tahun, ke yang lebih spesifik, yaitu tanggal. Jadi dari tahun, bulan, ke tanggal ya. Untuk dokumen tanggal 15 Maret 2024, urutan penyimpanannya akan menjadi 2024 Maret 15. Untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan arsip berdasarkan waktu ya. Jawabannya adalah tahun, bulan, tanggal, C. Oke.
Contoh lagi, soal nomor 85. Pengadministrasi perkantoran Direktorat Jenderal Pajak menerima surat elektronik email penting dari Kementerian Keuangan. Langkah yang tepat untuk mengelola email tersebut adalah A. Mencetak email menyimpannya ke dalam file fisik. B. Meneruskan email ke seluruh staf untuk informasi. C. Mengarsipkan email dalam folder khusus di sistem email. D. Membalas email untuk mengkonfirmasi penerimaan. E. Menghapus email setelah dibaca untuk menghemat ruang penyimpanan. Nah, sebagai pengadministrasi perkantoran, kalau mengacu pada tugas pokok tadi, ya, yang ada di sini, ya, jawaban yang benar adalah C, ya. Mengarsip email dalam folder khusus di sistem email, ya, di sini. Nah, ini semua jenis soalnya keluar berdasarkan FR dari teman-teman kita yang sudah ujian di tahun 2024, ya. 2022-2024. Nah, kalau teman-teman mau memiliki modul ini, operator layanan operasional pengadministrasi perkantoran, silakan klik link yang ada di bawah. Ini sudah gratis tryout juga untuk teman-teman, manajerial sosiokultural wawancara. Nanti teman-teman silakan order di link deskripsi. Nomor 86, dalam mengelola jadwal pimpinan pengadministrasi perkantoran di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini teman-teman, cuman nanti mungkin soalnya akan lebih ke spesifik jabatan teman-teman di sekolah rakyat. Ini kenapa ada terkait dengan pengadministrasi perkantoran di badan-badan lain, karena memang soal ini soal-soal yang ditujukan ketika P3K 2022-2024 yang terbuka untuk umum, ya. Semua instansi membuka jabatan pengadministrasi perkantoran. Makanya di sini tidak spesifik, sekali lagi ini soal berasal tahun 2024, ya. Dan masih relevan untuk teman-teman jadikan acuan belajar ketika menghadapi ujian sekolah rakyat untuk jabatan pengadministrasi perkantoran sekolah rakyat. Dalam mengelola jadwal pimpinan, pengadministrasi perkantoran di Badan Pemeriksa Keuangan menghadapi konflik jadwal antara rapat internal dengan undangan rapat eksternal yang sama pentingnya. Nah, ini tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah A. Memutuskan sendiri mana yang lebih penting untuk dihadiri pimpinan. B. Mengabaikan undangan eksternal karena rapat internal lebih penting. C. Membatalkan kedua rapat dan menjadwalkan ulang. D. Mengkonsultasikan dengan pimpinan untuk mendapatkan keputusan. E. Mengirim perwakilan ke salah satu rapat. Ya, tindakan terbaik yang mana teman-teman? Ini seperti yang disampaikan ke adik kita kemarin bahwa ini ya, kisi-kisinya rata-rata tentang logika, Kak. Ditanya mengenai pendapat kita. Terus ada bacaan ide pokoknya diminta, ya. Jadi memang sesuai, ya, mirip-mirip dengan FR yang diedarkan sama teman-teman beberapa hari terakhir ini, ya. Mirip-mirip. Kalau kita lihat soal tahun 2024 dengan FR yang beredar di tahun ini, itu sebenarnya mirip-mirip soalnya di tahun 2024. Jadi saya rasa sangat penting untuk teman-teman memiliki modul ini. Bahan belajar ini ada 230 soal, silakan teman-teman pelajari. Semoga membantu teman-teman dalam menghadapi ujian, ya. Nah, di sini jawabannya adalah D, ya, karena keputusan akhir tetap lebih bagus dikonsultasikan kepada pimpinan. Nanti pimpinan yang memutuskan yang mana keputusan terbaik yang diambil, ya. Oke, nomor 87. Pengadministrasi perkantoran di Kementerian Luar Negeri diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik. Fitur paling krusial yang harus ada dalam sistem tersebut adalah A. Integrasi dengan media sosial. B. Kemampuan editing dokumen secara real time. C. Kontrol akses dan keamanan berlapis. D. Analisis statistik penggunaan dokumen. E. Kompatibilitas dengan perangkat mobile. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C. Kontrol akses dan keamanan berlapis. Oke. Nah, coba kita lihat soal yang di atas 200-an. Nah, ini apakah mirip? Nah, pengadministrasi perkantoran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang menyusun laporan kinerja tahunan. Menurut kaidah tata naskah dinas, bagian yang berisi uraian singkat tentang hasil yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta langkah antisipatif yang akan diambil adalah A. Pendahuluan, ikhtisar eksekutif, tugas dan fungsi, penutup atau lampiran. Oke? Jawabannya teman-teman, jawabannya adalah B, ikhtisar eksekutif. Dalam struktur laporan kinerja tahunan, ikhtisar eksekutif adalah bagian yang berisi uraian singkat tentang hasil yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Bagian ini memberikan gambaran umum dan ringkasan tentang isi laporan secara keseluruhan dan memudahkan pembaca untuk memahami poin-poin utama laporan dengan cepat. Oke? Satu lagi ya, teman-teman, kita cari nomor soal 200-an. Nomor 204. Dalam konteks keamanan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan data address encryption? A. Enskripsi data saat sedang ditransmisikan. B. Enskripsi data saat diakses oleh pengguna. C. Enskripsi data saat disimpan dan tidak sedang digunakan. D. Enskripsi data saat sedang di backup. E. Enskripsi data saat sedang dihapus dari sistem. Ya. Jawabannya adalah
Untuk data at rest encryption adalah C. Inskripsi data saat disimpan dan tidak sedang digunakan. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi setiap soal ada penjelasan dan jawabannya ya teman-teman. Maka dari itu ini SSO single sign on. Jadi saya rasa sangat lengkap untuk modul ini. Teman-teman silahkan miliki. Bagi teman-teman yang mau juga memiliki modul ini dan mau join grup dan mau latihan soal tryout, silakan klik link yang ada di bawah dan teman-teman akan mendapatkan ini. Semoga ini membantu teman-teman bisa lulus ujian P3K untuk operator layanan operasional, khususnya jabatan pengadministrasi perkantoran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.